Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Vita Nike Nurita, NIM A4018168 dari Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba menjelaskan bagaimana cara menggunakan atau bagaimana cara mengoperasikan software Anpuso. Ini merupakan contoh dari software Anpuso-nya. Fasilitas yang diberikan dari software ini, yang pertama yaitu input data yang terdiri dari identitas. Identitas sendiri dibagi menjadi identitas umum, jumlah dan bobot soal, soal objektif, soal esai. Untuk jawaban di sini, jawaban siswa. Yang kedua yaitu laporan peserta, dibagi menjadi objektif, esai, dan nilai. Hasil analisis soalnya juga objektif, sebaran, dan esai. Remedial materi, dan remedial dikelompokkan menjadi materi, dan remedial dikelompokkan menjadi kelompok. Grafiknya yaitu soal dan grafik peserta. Langsung saja. Yang pertama yaitu identitas. Ini adalah identitas umum. Kita dapat mengisi atau menginput data sesuai dengan data yang akan kita input. Di sini, semua kolom harus terisi. Sampai validasinya ini oke. Lalu, yang kedua yaitu jumlah dan bobot soal. Di sini saya akan menggunakan atau akan menganalisis 25 soal pilihan ganda dan 5 butir soal esai. Data soal pilihan gandanya, jumlah alternatif jawabannya yaitu maksimal 5, karena saya menggunakan option A, B, C, D, dan E. Untuk jawaban benar, yaitu bernilai 1, dan jawaban salah bernilai 0. Ini merupakan kunci jawabannya, karena saya menggunakan 25 soal. Kemampuan yang diukur untuk soal pilihan ganda, saya langsung masukkan di sini. B, B, A, E, E, D, 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 B, B, A, C, B, E, C, A, E, C, A, D, C, C, C. Oh, terlompat ya. A, A, D, C, 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 lalu B, B, E. Nah, masukkan data sampai di sini, tertulis validasinya, tertulis oke. Lalu yang esai, data esai, saya sudah masukkan tadi atau sudah tercantum. Lalu kita ke input data yang jawaban. Masukkan nama, Ana, Bella,
dan seterusnya. Lalu ini untuk jenis kelaminnya. P untuk perempuan dan L untuk laki-laki. Lalu input jawaban siswa. Inputnya satu persatu ya. Nah, dan lain sebagainya. Lalu saya sudah mempunyai data yang sudah jadi, atau setelah kita input satu persatu data tersebut, maka hasilnya akan seperti ini. Karena untuk mempersingkat waktu ya. Misal Ana, jenis kelaminnya perempuan. Soal nomor 1 dia menjawab B, soal nomor 2 dia menjawab B, dan seterusnya. Ini yang soal objektif. Lalu untuk soal esai, Ana mendapatkan skor pada nomor 1 yaitu 9, nomor 2 13,0 dan seterusnya. Karena di sini saya sudah mencantumkan skor maksimalnya yaitu nomor 1 10, nomor 2 15, nomor 3 20, nomor 4 10 dan nomor 5 10. Inilah perolehan skor siswa pada soal esai. Kita kembali ke menu utama, lalu pada laporan peserta. Nah, ini akan muncul seperti ini ya. Saya memfilter dengan yang ini. Yang esai. Ini merupakan skor yang didapat oleh masing-masing peserta. Yang terakhir yaitu nilai. Ana tuntas. Nilai ini diperoleh dari hasil tes objektif dan tes esai, lalu mendapatkan hasil akhir ini dan memiliki predikat ini serta keterangannya tuntas. Seperti itu. Lalu untuk hasil analisis soal yang objektif, yang pertama, untuk butir soal nomor 1, daya bedanya koefisien 0,138, untuk keterangannya tidak baik, tingkat kesukaran koefisiennya 0,9, keterangannya yaitu mudah, alternatif jawabannya adalah A dan E. Lalu untuk keterangannya yaitu tidak baik, maka soal ini tidak akan dipakai, seperti itu. Untuk soal nomor 2, koefisien daya beda koefisiennya 0,39, keterangannya yaitu baik, tingkat kesukaran koefisiennya 0,9, keterangannya mudah, alternatif jawabannya itu C dan D, keterangannya yaitu direvisi dari segi pengecoh, dan seterusnya. Nah, di sini nanti akan langsung muncul ya, tidak perlu kita untuk menulis lagi seperti itu. Karena ini merupakan salah satu kelebihan dari software analisis butir soal, yaitu dapat langsung dicetak dalam format laporan. Nah,
Setelah itu kita beralih ke hasil analisis soal yang sebaran. Yang soal nomor 1, persentase jawabannya 0,0. Untuk option B 90, untuk yang C 5,0, yang D 5,0, dan E 0,0. Ini seperti ini. Lalu untuk soal yang isai, soal butir nomor 1, daya bedanya koefisien 0,575, keterangannya baik, tingkat kesukarannya 0,765, keterangannya mudah, kesimpulan akhirnya cukup baik. Lalu soal butir soal nomor 2, daya beda koefisien 0,81, keterangannya baik, tingkat kesukaran koefisiennya 0,680, keterangannya itu sedang, kesimpulan akhirnya yaitu baik, dan seterusnya. Pada remedial, ini dibagi menjadi materi remedial individual dan klasikal, dan pengelompokan peserta remedial. Ini juga merupakan keunggulan dari analisis butir soal karena dapat mengelompokkan peserta sesuai materi yang harus diremedi. Ini ya, di sini. Contohnya yang nomor 8 yaitu Daril. Untuk pilihan gandanya yang diremedi adalah ini, A, D, E, C, E, C. Dan untuk esainya yaitu menggambar rangkaian motor starter. Dan untuk Deva, itu yang harus diremedial materi. Pilihan gandanya yang A, C, B, dan esainya menggambar rangkaian motor starter, prinsip kerja motor starter. Yang untuk kelompok, ini seperti ini. Nomor 1, ini soal objektifnya ini merupakan kunci jawaban dari yang kita input tadi. Nomor 1, yang peserta yang remedi yaitu Doni. Yang nomor 2 yaitu tidak ada, yang nomor 3 yaitu Darul dan Deva. Nah, kita dapat mengetahui dengan tepat materi mana yang belum dipahami oleh masing-masing siswa, maka memudahkan kita untuk evaluasi dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu grafik. Grafik dibedakan menjadi soal dan peserta. Grafik soal di sini dibagi menjadi daya beda soal, tingkat kesulitan soal, dan kualitas soal. Daya beda soal objektif atau pilihan ganda, 44% tidak baik, 16% cukup baik, dan 40% baik. Sedangkan soal esai, daya bedanya 20% tidak baik, 0 cukup baik, dan baik 80%. Seperti ini ya. Lalu kita dapat juga mengetahui daya beda soal dari pilihan ganda dan esai. Tidak baik 40%, cukup baik 13%, dan baik 47%. Untuk tingkat kesukarannya, ini diketahui 4% sedang, sulitnya 0%, dan mudahnya 96%. Untuk soal esai, dan ini untuk tingkat kesulitan soal esai dan pilihan ganda. Yang terakhir yaitu kualitas soal objektif. Di sini tidak baik dan cukup baik. Kualitas soal esai, cukup baik, tidak baik, dan baik. Kualitas soalnya
Nah, kualitas soal untuk kedua soal pilihan ganda dan esainya. Yang terakhir yaitu grafik peserta dibagi menjadi proporsi ketuntasan, sebaran predikat, dan pencapaian KKM. Nah, di sini kita dapat mengetahuinya dengan menggunakan diagram dan grafiknya. Nah, seperti ini. Sangat mudah dan cocok digunakan untuk guru dalam menganalisis butir soal. Kelebihan software Anbuso yang lain yaitu dapat mengetahui kelayakan soal secara mudah dan praktis dari sisi daya beda, tingkat kesukaran, maupun efektivitas distraktornya. Di sini ya, untuk soal yang objektif dan yang esai. Lalu dapat mengidentifikasi remedial baik secara klasikal maupun individual di sini dan dapat dikelompokkan. Lalu mudah digunakan dan diaplikasikan karena kita hanya menginput data di sini dan di sini jawaban ya. Lalu dapat langsung dicetak dalam format laporan seperti tadi yang saya bilang. Nah, di sini. Lalu software ini gratis atau tidak berbayar. Yang terakhir, tidak hanya menampilkan hasil analisis butir soal objektif dan esai, melainkan juga menampilkan hasil pencapaian nilai KKM peserta didik. Nah, ini kan sudah diketahui standar deviasi, nilai terendah, nilai tertinggi. Nah, di sini juga kita langsung mengetahui KKM-nya tanpa harus menggunakan rumus tertentu. Untuk kelemahan software analisis butir soal itu sendiri, yang pertama yaitu tidak dapat dijalankan jika tidak menggunakan program Excel. Yang kedua yaitu tidak ada keterbatasan dalam hal jumlah peserta atau siswa, karena di sini maksimal soalnya yaitu 50 butir dan maksimal soal esainya 10 butir. Jika ingin mengolah data lebih dari mengolah data soal pilihan ganda lebih dari 50, maka software ini tidak dapat digunakan, maupun pada soal esai jika lebih dari 10 butir soal, maka software ini juga tidak bisa digunakan. Lalu perbedaan software analisis butir soal ini dengan software analisis yang lainnya, yaitu tidak memerlukan rumus untuk mencari daya beda, tingkat kesukaran, pengecoh, atau validitas dan reliabilitasnya. Karena kita hanya menginput data langsung ya di sini tadi, dan juga pada kemampuan yang diukur siswa. Maka nanti yang laporan peserta, hasil analisis soal, maupun remedial dan grafik akan diketahui secara langsung. Seperti itu. Untuk masukan
software masukan dan saran untuk software analisis butir soal, yaitu akan lebih baik jika jumlah soal pada pilihan ganda dan esai ditambah ya. Seperti itu ya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.